Rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahil nabi wal ali wa sahbihi wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usul wa taliqu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah pagi yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat walafiat, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran semuanya daripada apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik usaha kita ataupun pekerjaan kita ataupun rutinitas kita sehari-hari kita, diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tanpa yang saya muliakan DKM daripada Masjid Jami' Haqqul Yaqin atau yang mewakilinya ataupun daripada anggota masjid yang sudah berkenan mengundang saya ke tempat yang mulia ini. Juga tak lupa yang saya muliakan teman saya Ustaz Abdul Karim, berkah wasirah beliau juga saya bisa sampai ke tempat yang mulia ini. Kita doakan semua buat DKM, juga buat pengurus daripada Masjid Haqqul Yaqin, juga guru kita Ustaz Abdul Karim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahmati Allah, tidak panjang karena waktu juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwasanya majtama'a qaumun fi baitin wa min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah mereka suatu kaum, kelompok daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul di mana di situ daripada rumah-rumah Allah, masjid ataupun musalla ataupun tempat-tempat kebaikan. Di situ ada zikir kepada Allah, di situ ada bersolawat kepada Rasulullah, di situ ada mempelajari ilmu Nabi Muhammad SAW. Illa nazalat alaihi sakinah. Tempat tersebut akan diturunkan oleh Allah ketenangan. Di tempat tersebut wa ghasyiyatuhur rahmah, akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba tersebut akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
wal malaika akan mendapatkan naungan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahu fi manillah. Nama-nama mereka akan disebutkan oleh malaikat-malaikatnya Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah tersebut otomatis pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ketika saya masuk, kalau kita lihat yang namanya zahir batin di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memandang daripada seorang hamba itu ada di dalam hati seorang hamba, bukan daripada tampilan ataupun zahir yang ada pada diri seorang hamba tersebut. Begitupun saya masuk ke masjid ini, dari depan masuk gerbang tampaknya biasa aja, tapi subhanallah pas masuk buka pintu adem, enak, ya. Batinnya aja enak, ya, di dalamnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk tenang, adem, dingin. Kemudian lebih adem lagi ketika kita melaksanakan sholat tadi, beribadah kepada Allah. Barusan kita diimami oleh seorang imam dengan bacaan tilawatul Quran, bitadabbur. Ya. Lebih lagi kita akan mendapatkan ketenangan di hati kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah ini, ya, kecuali mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan itu adalah pandangan nazarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci kita pengen selamat, kita mengaku ataupun keinginan kita, angan-angan kita semua yaitu bisa selamat, ya, bukan hanya di dalam kehidupan dunia saja, terlebih lagi kehidupan yang kekal, yaitu adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada azab-azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa selamat di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Tergantung amaliyah ibadah kita di dalam kehidupan dunia ini yang sebentar, yang melalaikan kita, yang menipu kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa melawannya, kalau kita bisa menjalani daripada apa yang diajarkan daripada sesuai tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat di dunia apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Tidaklah di dalam kehidupan dunia ini itu adalah tipu daya, tempatnya lalai, tempatnya lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa melawannya, kita akan senang nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa akhirat tersebut? Tadi kata Allah, "Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Adapun daripada kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah serta menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berkumpul di tempat yang mulia ini pun tidak sembarang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagi mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, akan difahamkan oleh Allah daripada ilmu agama. Karena fadilah, keutamaan seorang daripada hamba Allah, mereka menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi kita.
baik untuk laki-laki ataupun perempuan, bekal kita nanti untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari daripada kehidupan dunia, harta ataupun hal-hal yang lain, tapi kita mengesampingkan daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la faedahlah, enggak ada faedahnya buat diri kita. Bahkan kita akan menyesal nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kembali kepada Allah, sudah mati kita masuk di alam kubur, baru kita menyesal, meminta kepada Allah untuk kita kembali lagi di dalam kehidupan dunia. Buat apa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia amal saleh, ingin kita berbuat soleh, berbuat kebaikan yang di situ bisa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi percuma. Ya, semua sudah terlambat ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bisa mendapatkan daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal seperti inilah, kemuliaan seperti inilah, berkumpul di tempat-tempat yang seperti inilah kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat juga ya, ketika kita menghadiri majlis-majlis ilmu Nabi Muhammad, ya, anjuran ya, ataupun sholat berjamaah ya, di masjid, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting bagi kita. Bahkan ya, saya barusan tadi lewat di perjalanan bersama dengan Ustaz Abdul Karim, banyak daripada orang-orang tua kita di dalam perjalanan tersebut baru mau keluar gangnya udah siap untuk melaksanakan ataupun memenuhi daripada panggilan Allah SWT. Di waktu yang mana waktu ini paling nikmat bagi seorang hamba ya, untuk mereka lalai ataupun untuk mereka istirahat. Waktu-waktu yang mana godaan syaitan paling berat di waktu tersebut. Tapi kita bisa memaksakan diri kita untuk keluar dari rumah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda daripada keimanan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada percuma ketika kita keluar dari rumah kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat-riwayat, banyak dalil-dalilnya ya, daripada seorang hamba. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya seorang sahabat Nabi Muhammad, beliau yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah satu muadzin, pengganti daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Bilal bin Rabah enggak ada di kota Madinah, itu beliau yang bagian azannya. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ini mempunyai kekurangan yang ada pada dirinya. Apa kekurangannya? Tidak bisa melihat ya, matanya buta. Subhanallah, istiqomah beliau selalu beribadah di masjid Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ketika beliau ingin keluar dari rumahnya, ingin menuju masjid Nabi Muhammad, beliau dalam keadaan buta. Tapi orang buta kalau kita lihat bisa dia jalan ke tempat yang biasa dia datangi, hafal jalannya tracknya berapa langkah belok kanan, kalau berapa langkah lagi belok kiri baru sampai ke tempat tujuannya. Ini Abdullah bin Ummi Maktum udah hafal jalannya. Pada suatu hari ketika dia mau keluar, subhanallah, keluarnya ingin melaksanakan sholat tersebut, dan bagian beliau waktu itu adalah waktu sama seperti kita waktu subuh, waktu fajar. Sebelum azan, sebelum masuk waktu subuh, beliau udah keluar rumah dengan pakaian yang rapi, yang bagus. Ketika keluar dari rumah, baru beberapa langkah keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid Nabi Muhammad, ini Abdullah bin Ummi Maktum tiba-tiba terjatuh, terberosok masuk ke dalam satu lubang, sehingga menyebabkan kepada diri beliau itu pakaiannya kotor, ada luka. Yang luka tersebut membuat dirinya badan daripada Abdullah bin Maktum ini keluar darah, kotor pakaiannya, badannya kotor, pakaiannya kotor, luka juga beliau. Habisnya beliau berdiri lagi dan beliau heran, kok ada lubang, biasanya nggak ada lubang di sini, nggak pernah mendapatkan yang namanya lubang ketika keluar dari rumahku untuk menuju masjid Nabi Muhammad. Berdiri keluar dari lubang tadi, beliau balik lagi ke rumah beliau.
Sampai di rumah beliau, apa yang beliau lakukan? Ini kita perbandingan, kita lihat para sahabat Nabi Muhammad, suatu makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Para sahabat ini dikatakan mereka ini adalah hamba Allah yang paling mulia setelah daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Berbeda dengan kita setelah daripada zaman daripada umat Nabi Muhammad. Hamba yang paling mulia, umat yang paling mulia itu adalah para sahabat setelah daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti. Mereka adalah orang-orang yang langsung patuh daripada apa yang sudah diperintahkan, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini Abdullah bin Ummi Maktum balik lagi ke rumahnya, apa yang beliau lakukan? Kalau kita lihat, coba kita keluar dari rumah kita, blosok masuk got kita, kotor bagian kita, bukan mungkin balik kita. Apa yang kita lakukan? Balik mungkin kita, ya saya balik ke rumah. Ngapain? Ya udah ganti baju, habisnya nggak keluar lagi dari masjid, dari rumah mau ke masjid, malas capek, udah sakit badan saya. Tapi beliau Abdullah bin Ummi Maktum balik ke rumahnya, beliau rapikan pakaiannya, bersihkan badannya, beliau bersihkan mukanya, pakai pakaian yang baru lagi. Tetap beliau semangat untuk keluar dari rumahnya menuju ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin keluar yang kedua, semangatnya beliau baru keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada orang yang tidak beliau kenal memegang tangannya dan ingin menuntun daripada beliau Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika dituntun oleh seorang yang tidak dikenal oleh Abdullah bin Ummi Maktum, ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai fulan, siapa engkau? Kok tiba-tiba engkau baik banget menuntun aku untuk menuju masjid Nabi Muhammad?" Kata orang tersebut yang menuntun, "Gak usah kau tanya aku siapa, yang penting kau sampai ke masjid Nabi." Katanya, ya, harus sampai ke depan masjid Nabi Muhammad di antara hari pertama, hari kedua, ketika hari ketiga, ya, Abdullah bin Ummi Maktum mau keluar lagi, tiba-tiba ini orang nuntun lagi. Belum dituntun oleh orang tersebut, ini Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, "Wahai fulan, hari pertama, dua, tiga setelah aku jatuh di dalam satu lubang tersebut, engkau selalu membantu aku ke masjid Nabi Muhammad SAW. Sekarang aku ingin bertanya kepada engkau. Kalau kau tidak mau jawab, aku nggak mau dituntun oleh engkau ke masjid Nabi. Saya mau tanya Bapak Ibu, makhluk yang paling jahat, yang paling kejam, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Iblis. Saya mau tanya, iblis ada yang baik apa jahat? Baik atau jahat iblis? Jahat. Ada yang baik iblis? Ada kan? Gak ada iblis yang baik. Subhanallah. Ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada seorang tadi yang selalu menuntun daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Ditanya tadi, "Kalau kau tidak mau jawab siapa namamu, ya aku nggak mau dituntun oleh engkau. Biarin aku jalan sendiri sampai masjid Nabi Muhammad." Sehingga ini orang yang biasa menuntun Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Wahai Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah iblis. Aku adalah iblis." Bingung Abdullah bin Ummi Maktum, iblis musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa membantu seorang hamba untuk bisa sampai ke masjid Nabi Muhammad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kau baik sama aku? Kenapa kau baik sama aku, menuntun aku sampai ke masjid Nabi Muhammad? Wahai Abdullah, ketahuilah, kata iblis, sesungguhnya yang membuat lubang ketika kau keluar pertama kali dan kau masuk ke dalam lubang tersebut itu adalah aku, kata iblis. Kenapa? Aku gak mau melihat daripada hamba Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau pun terjatuh di dalam jebakan yang aku buat. Aku kira, kata iblis. Tapi setelah kau terjatuh, aku kira engkau akan kembali ke rumahmu dan kau gak keluar lagi untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya beda. Ya,
engkau tetap semangat, engkau tetap kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai Abdullah, ketika engkau terjatuh dan engkau balik lagi ke rumah bersih-bersih, ganti pakaian yang baru, dan engkau pengen keluar lagi engkau ke masjid Nabi Muhammad, sampailah engkau ke masjid Nabi Muhammad, itu setengah daripada dosamu, separuh daripada dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis ngomong apa? Sekarang aku nuntun engkau wahai Abdullah, jangan sampai kalaupun seandainya aku buat lagi galian dan engkau terjatuh, balik lagi bersih-bersih, ganti lagi pakaian, pasti aku yakin kau akan kembali lagi ke masjid Nabi Muhammad. Aku enggak mau wahai Abdullah, dosa-dosamu semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada iblis yang namanya iblis baik. Iblis tetap ya. Akhirnya mengeluh Abdullah bin Umi Maktum, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, adakah udzur buat diriku ya agar aku bisa menggunakan usul tersebut dengan keadaan diriku sekarang ya Rasulullah. Aku buta, aku tidak bisa melihat, aku terjatuh, aku seperti ini, kesusahan aku terlambat di dalam beribadah ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sami'tal adzan, ya, apakah engkau mendengar daripada yang namanya azan? Kata Allah, nah ya Rasulullah, bala aku mendengar. Kalau begitu wajib bagi engkau untuk melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, mentaati daripada panggilan tersebut untuk melaksanakan beribadah kepada Allah bersama-sama dengan kata Nabi Muhammad, bersama dengan yang lainnya kata Nabi Muhammad. Tapi subhanallah imtisal amr, beliau menuruti, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dan beliau pun selalu mulazamah ya melaksanakan sholat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan para sahabat ini adalah orang yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang lain, ciri-ciri yang lain, contoh yang lain sahabat bisa dikatakan mereka adalah orang yang paling afdal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dalam mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikannya? Yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mereka memberikan, mengeluarkan, menginfakkan daripada apa yang mereka cintai. Apa yang mereka cintai itu mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat ketika mendengar ucapan Nabi Muhammad, ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah, salah satu sahabat, beberapa sahabat di antaranya mereka para sahabat tersebut mengangkat tangan di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku memiliki hektaran lahan daripada ladang korma, pohon korma. Semuanya ya Rasulullah, demi Allah, mulai detik ini, mulai saat ini, semuanya aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harta yang paling aku cintai ya Rasulullah. Karena apa? Tiap waktu ataupun tiap bulan atau tiap tahun ya, panen yang menghasilkan daripada korma-korma yang baik dan bagus ya Rasulullah. Itu beliau infakkan semua untuk di jalan Allah. Tidak mau kalah ada lagi sahabat yang lainnya, Rasulullah, di samping masjid ini, di samping masjidmu ini ada tanah, kanan kiri depan belakang ini aku memiliki daripada sebidang tanah, semuanya aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu. Tadi saya bilang kalau mereka ini adalah para sahabat, itu adalah orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah daripada para sahabat Rasulullah. Mereka selalu mengikuti daripada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita lakukan ketika nanti kita sudah kembali kepada Allah, jangan sudah kembali, sebelum kita kembali kepada Allah, dalam keadaan sakratul maut kita, dalam keadaan nazak sakratul maut kita, itu semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat apa kita sekarang nonton apa namanya? Proyektor. Pakai proyektor atau nonton TV lah gitu. Itu pun kita nanti ketika kita dalam keadaan sakratul maut, di situ akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari mana kok bisa?
bisa ngomong seperti itu, ada proyektor akan ditampakkan itu gambaran kita proyektor. Tapi nanti ketika kita dalam keadaan sakratul maut, ya beda lagi caranya. Allah SWT akan menampakkan yang kita lihatkan, kita saksikan sendiri di depan mata kita. Kalau amal ibadah kita itu baik, amal-amal di dalam kehidupan kita ini baik, ya girang, senang kita, bangga kita di hadapan baginda Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, naudzubillah, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan bangga di hadapan Nabi Muhammad? Nah, akan menutupi muka kita, bahkan kita akan ngumpet, akan berada di balik sesuatu supaya tidak terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Malu kita. Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kita selalu tentang. Kita akan menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini hal-hal yang seperti ini dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad. Siapa nama beliau? Salah satu sahabat yang bernama Sya'ban. Sya'ban namanya, seperti bulan. Ada di bulan 12 bulan kita ini ada namanya Sya'ban. Salah satu sahabat Nabi Muhammad ada yang namanya Sya'ban. Ini Sya'ban ini memiliki keunikan. Keunikannya apa? Beliau kalau sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad 5 waktu itu sholatnya di paling pojok. Paling pojok. Pojok mana? Bagian kanan. Kanan dari berarti sebelah kiri imam. Kalau imam menghadapi makmum, ya kanan kita paling pojok sama. Kalau kita paling pojok ngapain? Contoh misalnya zaman Nabi kagak ada AC-nya, ya nggak ada kipas anginnya. Kalau di pojokan ngapain? Biar apa? Biar adem kita ya. Betul ya? Masjid kagak ada AC, nggak ada kipas angin misalnya. Panas kan? Panas. Ini ada jendela ya. Kalau di jendela dibukain semua, enak adem kena angin. Mungkin pojokan kita pengen kena angin enak, biar adem. Tapi sahabat ini memang keunikannya apa? Istiqomah sholat, ya, biasanya di sebelah kanan paling pojok beliau, bukan untuk adem enggak. Memang istiqomahnya di situ beliau. 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Satu hari Rasulullah sebelum melaksanakan sholat subuh, ketika sahabat Bilal sudah mengumandangkan iqamah, Rasulullah merapikan saf-saf para sahabat Nabi Muhammad. Bukan hanya kita lihat seperti daripada apa yang dilakukan oleh mayoritas imam kita hanya berdiri. Rasulullah berdiri. Kadang Rasulullah itu merapikan safnya itu Rasulullah muter, ya, melihatnya satu persatu dilihat oleh Nabi Muhammad. Udah rapi apa belum? Udah rapat apa belum? Udah lurus apa belum? Itu yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Wajar kalau kita lihat imam-imam kita menjelaskan sebelum melaksanakan sholat, setahu subuh bagus, ya, karena taswir subuh, minta mamis sholat. Ya, tadi kita pun diajak oleh imam kita apa untuk merapatkan shaf, meluruskan shaf kita. Ini semua ajaran Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi seorang imam. Ketika itu, pas waktu melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, Rasulullah melihat di pojokan sebelah kanan, sebelah kiri daripada Nabi Muhammad itu nggak ada yang namanya sahabat Sya'ban tadi. Sehingga Nabi bertanya, "Aina Sya'ban?" kata Rasulullah. "Mana Sya'ban?" Sahabat mengatakan, "Nggak tahu ya Rasulullah, nggak ada yang tahu." Kata Rasulullah, "Mungkin dia terlambat. Kalau begitu tunggu sebentar." Tunggu sama Nabi Muhammad. Nabi tetap masih dalam keadaan berdiri dengan para sahabat. 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak ada tanda-tanda siapa yang namanya Sya'ban tadi. Akhirnya kata Rasulullah, "Ada yang tahu rumahnya di mana?" Tuh, subhanallah, panutan kita Nabi Muhammad, seorang yang mulia, memiliki budi pekerti, akhlak yang baik, akhlakul karimah, perhatian terhadap daripada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Ada yang tahu rumahnya, kata Nabi Muhammad. Sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Ada sahabat yang di belakang, "Aku tahu ya Rasulullah, jarak rumahnya jauh. Mungkin perjalanan sampai ke rumahnya itu dari waktu setelah melaksanakan sholat subuh, dari azan subuh sampai menemui waktu duha. Ya mungkin 1 jam habis sholat subuh atau 1 jam setengah."
baru sampai ke rumahnya, jauh jalannya jalan kaki, bukan naik kendaraan. Sahabat Sya'ban, wa subhanallah, kata Rasulullah apa? Baiklah kalau begitu kita melaksanakan sholat. Sampai dalam riwayat waktu itu Rasulullah hampir mendekati sebelum waktu isyraq, baru Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Karena apa? Menunggu sahabat tadi yang selalu istiqomah bersama dengan Nabi Muhammad. Sholat Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat. Kata Rasulullah, habis sholat ini mungkin yang tahu rumahnya sahabat Sya'ban ini, ya, antarkan aku ke rumahnya, ataupun daripada kalian yang ingin ikut bersamaku, ayo tafadhol, kata Rasulullah. Sholat Nabi Muhammad, habis sholat selesai Nabi menuju ke rumah daripada sahabat Sya'ban tadi. Sampailah di depan rumah sahabat Sya'ban, Nabi Muhammad SAW mengetok pintu rumahnya. Ketika diketok, keluarlah daripada salah satu seorang perempuan yang salehah, yang mana perempuan tersebut girang, senang rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Aina Sya'ban?" Di mana suamimu Sya'ban? Ini perempuan kaget. Oh, Rasulullah nggak tahu ternyata. Kata ini perempuan, "Ya Rasulullah, suamiku beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah dengan engkau ya Rasulullah, sampai rumah tak lama langsung langsung meninggal. Dan malam itu juga beliau dimakamkan, dikuburkan. Tapi Nabi belum mendapatkan kabar tersebut. Sehingga subhanallah paginya Nabi bisa berjumpa dengan ke rumah daripada sahabat Sya'ban tersebut. Sekalian Nabi meniatkan apa? Takziah kepada istrinya. Tapi ya Rasulullah, kata istrinya, ada yang membuat aku ragu, ada yang membuat kefikiran, kejanggalan di dalam diriku ya Rasulullah kepada suamiku. Kenapa, kata Rasulullah? Ketika dia dalam keadaan sakratul mautnya, dalam keadaan nazaknya, ada 3 teriakan yang dia teriakan, yang beliau keluhkan dalam keadaan sakratul maut. Ya, namanya dalam keadaan sakratul maut, subhanallah, semua Allah tampakkan tadi saya bilang. Kemudian bukan hanya itu saja, di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi bahwasanya orang dalam keadaan sakratul maut, ketika mereka orang itu, kalau seandainya dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, dalam amal hidupnya mereka ini adalah orang yang baik, ya insya Allah mereka bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Mereka bakal mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bakal tetap akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus juga yang namanya ada sifat husnul dhan. Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahihur Ratib, Imam Haddad beliau menjelaskan mereka ada 2 sifat ini. Mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu? Husnudzan billah, husnudzan fi ibadillah. Ada prasangka baik kepada Allah dan ada prasangka baik kepada sesama daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mereka selamat di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Seorang di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi dijelaskan bahwasanya dalam keadaan sakratul maut, dalam riwayat di situ dijelaskan, riwayat katanya bahwa ketika datang daripada yang namanya sakratul maut, jaa syaitanan, bakal datang daripada yang namanya 2 syaitan. Ada 2 syaitan. Di mana letak daripada 2 syaitan tersebut? Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri orang dalam keadaan sakratul maut. Balladhi an yaminihi, di dalam yang setan yang sebelah kanan, ala sifati abih, akan menyerupai daripada sosok bapaknya. Walladhi an shimalihi, yang di sebelah kirinya, ala sifati ummi, akan menyerupai daripada sosok ibunya. Ini 2 syaitan ini nggak mau ketinggalan dalam keadaan sakratul mautnya. Sambil mengatakan apa? Yang sebelah kanan mengatakan, ya bunayya, wahai anak, kuntulahu syafiqan, dulu aku bagi engkau ini adalah seorang ayah, menyerupai seorang bapaknya dalam keadaan sakratul maut. Aku ini adalah bapakmu, wahai anak. Bagaimana
perjuanganmu, mendidik engkau, membiayai, mencari nafkah untukmu. Wajarnya kita bagaimana seorang bapak. Kita seorang bapak semua rata-rata di sini, seorang ayah semua. Bagaimana kita berusaha untuk menafkahi anak kita, supaya anak kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terbaik bagi kita. Pasti akan kita keluarkan semua kebaikan-kebaikan atau yang dibutuhkan oleh anak kita tadi. Wah subhanallah, ini dua syaitan tadi nggak mau kalah yang menyerupai ayah tadi, memberikan selalu menyukupkan daripada apa yang kau minta. Akan tetapi satu syarat yang aku minta, wahai anakku, mutu ala dinil Yahud, matilah kau dalam keadaan agama Yahudi. Wa huwa khairul adyan, dan ini adalah sebaik-baiknya agama, katanya setan yang sebelah menyerupai bapaknya. Yang sebelah kiri pun nggak mau ketinggalan, ngomong lagi yang sebelah kiri, ya budaya yang menyerupai ibunya, wahai anakku, inna batni laka withon, di dalam perutku ada satu wadah, yang mana wadah ini tempat engkau istirahat dulunya 9 bulan. Seorang perempuan bagaimana, pasti mengandung, dibawa kemana-mana ikut dia. Juga aku memiliki tempat engkau, yang mana engkau dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, atau air susu. Air susu ini yang diberikan oleh Allah SWT untuk engkau dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Aku siap untuk memberikannya. Mau berapa waktu, kapan pun kita, yang namanya bayi dalam keadaan haus pasti akan diberikan oleh seorang ibu tersebut ASI. Dan juga aku memiliki rahim ketika melahirkan engkau dengan perjuangan yang hebat. Akan tetapi wahai anakku, yang aku minta dari engkau balasannya itu adalah engkau mutu ala dinin nasara, matilah engkau dalam keadaan agama Nasara, wa huwa khairul adyan, dan ini adalah sebaik-baiknya agama. Subhanallah, dalam keadaan sakratul maut masih ada godaan daripada seorang hamba daripada syaitan kepada seorang hamba. Kalau kita lihat orang-orang yang soleh, ketika kita mendengar ataupun menyaksikan orang-orang dalam keadaan sakratul maut, mereka mengatakan la, itu artinya tidak, itu mereka sedang menolak daripada ajakan dua syaitan tersebut. Otomatis insyaallah ketika mereka menolak daripada ajakan syaitan tersebut, itu mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mendapatkan ridhonya Allah, mati dalam keadaan mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak keluar dari tempat ini insyaallah, melainkan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan tiap langkah kaki kita, sebagaimana apa yang dilakukan dialami oleh sahabat Sya'ban tadi, keluhan yang dia lakukan ketika dia keluar dari rumahnya, Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dalam dirinya, yaitu adalah setiap langkah yang dia langkahkan menuju rumahnya Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiap langkah tersebut dosa-dosanya digugurkan oleh Allah, dan juga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menyesal di dalam keadaan tersebut. Alangkah indahnya kalau seandainya rumahmu lebih jauh lagi daripada tempat ini, maka dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosamu wahai Sya'ban, akan lebih lagi aku ampuni dosa-dosamu, akan aku tambahkan lagi pahala untukmu, dan aku akan tambahkan lagi rahmat untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang dia lakukan ketika penyesalan tersebut bahwasanya apalagi penyesalan dia masih merasa menyesal, padahal yang dia lakukan itu adalah kebaikan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah mendapatkan ataupun kenikmatan yang ada pada dirinya, ketika mereka seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan ketagihan, mereka akan merasakan keenakan, kenyamanan di dalam diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan perkumpulan yang singkat ini di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan kita di dalam kehidupan dunia ini, dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala telah
kita di tempat ini, yang hadir dari rumah kita jalan kaki ataupun naik kendaraan, tidaklah berjalan kita yang langkah kita ataupun berputar daripada roda mobil atau motor kita, di situ dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah dengan kita berkumpul di tempat ini. Tidak hanya di sini kita dikumpulkan oleh Allah, berharap kepada Allah kita kembali akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim. Amitna fi tariqatihim wa ma'afatin min al-fitani ya nabi wal alihi wa sahbihi sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hakadha min al-alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu ada waktu untuk bertanya. Apa? Ada waktu untuk bertanya. Silakan. Apa boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jungkir, kita dalam pertemuan ini alhamdulillah cukup menerima tausiah dari